Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malikul haqqil mubin alladzi hadana wal iman al yaqin. Wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya tertimi pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Insanul Madani Nahdlatul Wabat Al-Mukarram Bapak Kiai Rasidi MPD. Yang saya hormati, saya ta'zimi Ketua Yayasan Insanul Madani Nahdlatul Wabat, yang ini bunda kita Ibunda Rusmala Dewi. Singkatnya, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin yang muslimat yang belum berkawin dan yang belum bersunat. Singkatnya, hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang barakah ini. Alhamdulillah. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, pasti dan pasti kita dalam keadaan sakit, bermacam cobaan, rintangan dan bermacam-macam hal-hal lainnya yang melanggar kita untuk beraktivitas. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang barakah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam kehadiran baginda Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah, zaman Islamnya, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awlin nas bil yaumil qiyamah, orang yang pertama kali nanti di sampingku bil yaumil qiyamah, dari kiamat, aksarahum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti dari kiamat. Yang pertama adalah orang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya seorang ahli Quran, seorang ahli Quran, rajin ibadah kepada Allah, tapi dia diuji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak yang durhaka, yaitu yang bernama Kan'an. Di saat itu juga Kan'an dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di saat itu juga datang azab yang sangat besar menimpa di satu tempat di mana Nabi Nuh alaihissalam berada. Di situ juga Nabi Nuh alaihissalam memanggil kepada anaknya, wahai Kan'an, naiklah engkau ke tempat ini bersama kami. Lalu Kan'an mengatakan, saya tidak mau itu bersama ayah, biarkan saya di sini bersama ibu. Lalu begitu juga Nabi Nuh alaihissalam pergi meninggalkan Kan'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua adalah orang-orang yang benci dengan sunnahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, berarti dia tidak termasuk golongan-golonganku. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena bukti salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan selain bersolat itu dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga adalah orang yang baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik apa itu baik? Baik artinya pelit. Bukan berarti pelit adalah harta, pelit adalah ilmu, pelit adalah pengetahuan. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling baik apabila disampaikan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau bersolawat kepada aku. Karena itu marilah kita sama-sama sering-sering bersolawat kepada Muhammad SAW. Karena sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, man alaiya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku wahidatan satu kali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu kali aja Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada hamba-Nya yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa diukur saking mulianya orang tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang tersebut 10 kali, sehingga dia mendapatkan kemuliaan yang tidak bisa terhitung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, sore hari ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Oleh karena itu, melapor Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, hai malaikat, apa perbuatan umat Nabi Muhammad pada sore hari ini? Mereka berkumpul ramai, berbondong-bondong, tapi mereka minum khamar. Mereka berbondong-bondong mendatangkan sebuah acara, tapi mereka melaksanakan maksiat. Tapi alhamdulillah ya Allah, mereka pada pagi sore hari ini berkumpul berbondong-bondong dalam masjidmu dan makmurkan masjidmu dalam melaksanakan majelis ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW tersenyum bahagia melihat umatnya di sore hari ini berkumpul dalam majlisnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Salah satu kita ingin dimudahkan rezeki kita, dilapangkan rezeki kita, maka hendaklah kita sering-sering menyambung tali silaturahmi. Karena penyebab salah satu rezeki kita lancar, cepat datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita seringnya gemar dalam bersilaturahmi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah apabila kita sering-sering melaksanakan tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita dengan kita bergemar dengan silaturahmi. Walaupun hartanya banyak, walaupun salatnya rajin, amalannya banyak, tapi kalau dia memutuskan tali silaturahim, hadisnya sahih, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, la yadkhulul jannah ghayru rahim, tidak masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendapat nikmat yang paling besar adalah kerja. Salah, semut gajah bisa bekerja. Ada yang mendapat nikmat yang besar adalah hidup. Hewan tumbuhan bisa hidup. Lalu apa nikmat yang paling besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikmat yang paling besar, kau datang kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah apa yang kau minta, itulah nikmat yang paling besar. Setinggi apapun pejabatanmu, setinggi apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, besar apapun rumahmu, akan tetapi nikmat yang paling besar kita salat dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya ampunan dosa-dosa kita yang telah terlalu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan silaturahmi tadi, Allah akan memanjangkan umur kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita, terutama kepada orang tua kita.
Karena di dalam hadis sahih seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, dosa yang besar adalah dosa yang syirik. Selain dosa yang syirik adalah dosa anak yang durhaka. Dosa anak durhaka seimbang dengan dosa-dosa orang yang syirik. Jangankan Allah kau biarkan, jangankan Allah kau duakan, sedangkan suamimu, kalau ibu-ibu tahu suami ibu selingkuh dengan wanita yang lain, pasti ibu marah. Begitu juga dengan Allah. Allah yang beri rezeki kepada ibu, beri rezeki kepada kita, nikmat kepada kita, minuman, hal-hal nikmat hidup kepada kita, lalu kita duakan Allah, lalu kita cermati Allah. Apakah Allah tidak marah kepada kita? Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Luka terkena pedang cepat terobati, tapi luka terkena lisan kemana Allah mau dicari. Kalau ada sumber ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabila rabbah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.